Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat tabel daftar upah karyawan ya di suatu PT. Oke, kita akan langsung saja membuat ya membuat tabelnya. Misalkan di sini PT metal baja ya misalkan. Di sini kemudian ketikkan daftar upah karyawan bulan September. Oke, kemudian di sini kita ketikkan nama ya, atau ya nama misalkan. Nama, jam kerja, kemudian jam lembur, upah kerja, upah lembur, total upah. Ya, total upah dan kurung kotor. Oke, kemudian pajak dan total upah dalam kurung neto. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat nama ya, nama-nama. Jadinya misalkan Adi, Budi, Cepi, Dini, Eri. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan total upah seluruh karyawan. Rata-rata upah karyawan. Upah tertinggi karyawan. Upah terendah karyawan. Oke. Nah, setelah ini kita akan merapihkan ya atau membuat tabelnya. Oke. Nah, di blok ya. Caranya kita blok. Kemudian pilih bottom border ya. Kita pilihnya all border. Yang segitiga kecil ini kita klik, kemudian pilih all border. Oke. Setelah itu untuk judulnya, nah kita buat seperti ini ya. Kita bloknya itu satu garis ya dengan tabel agar rapih. Nah, setelah di blok, teman-teman jangan pilih merge and center ya, karena bakalan error. Nah, error seperti ini. Jadi teman-teman pilih yang sini nih. Nah, ini ya, yang segitiga kecil ini di sebelah kanannya merge and center ya. Jangan pilih merger and center, tapi kita pilih merger across. Nah, pilih merge across. Nah, setelah itu kita buat rata tengah atau center. Nah, seperti ini. Seperti biasa kalau judul kita diperbesar saja ya. Ya, kita blok, kemudian pilih bold. Nah, kemudian ukurannya ya, ukuran font size-nya kita ubah ke 12 lah cukup ya, mau 14 juga bisa atau 12 cukup. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan rapihkan tabel-tabel yang ada di sini. Untuk yang ini kita rapihkan dulu ya, kita blok, kemudian rapihkan. Ya, kita rapihkan teman-teman dengan cara klik 2 kali di sini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini terlalu banyak ya, kita hapus saja. Delete. Setelah ini kita blok lagi, kemudian pilih bold ya untuk menebalkan. Kemudian pilih center. Nah, agar ini terlalu berdempetan, kita pilih warp text. Nah, ini ya. Kemudian yang ini juga
middle aligned. Nah, seperti ini, agar berada di posisi tengah-tengah. Setelah itu, ya, ini masih di blok. Kemudian kita kasih warna abu-abu misalkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian, nah yang ini ya, dari total upah sampai ke upah terendah karyawan, kita blok sampai sini, ya seperti ini teman-teman, ya sampai ke bagian pajak. Kemudian di sebelah kanan merger and center, ya yang segitiga kecil, pilih merge across, ya. Jadi si garis-garisnya hilang. Nah, seperti ini. Jadi per baris ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya mungkin yang ini kita ketengahkan saja ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya akan buat misalkan untuk jam ya kerja itu sama dengan misalkan 5.000 ya per jamnya atau per jamnya. Jadi untuk para karyawan itu hitungan per jamnya adalah 5.000 ya per jamnya itu. Kemudian misalkan untuk Adi jam kerjanya 45. Kemudian untuk Budi 48, Cepi 47 ya 47 jam kerja, kemudian Dini 50 dan Eri ya 45. Ini per bulan ya, rekap per bulan. Kita blok, kemudian center. Nah, seperti ini. Jadi kesepakatannya adalah jam kerjanya 5.000 per jam. Dan ini adalah perolehan tiap karyawan ya. Di sini karyawannya ada 5. Ya, ini jam kerjanya. Kemudian jam lemburnya misalkan untuk yang Adi itu cuma 15. Kemudian Budi 17. Cepi dia 11. Kemudian untuk Dini 10. Dan untuk Eri 12. Nah, ini adalah jam lembur ya. Ini ya, jam lemburnya. Untuk selanjutnya adalah upah kerja. Nah, di sini kita akan belajar menghitung upah kerja. Nah, untuk upah kerja, caranya adalah dengan mengkali ya. Mengkali jam kerja dikali jam kerja per jamnya gitu ya. Ya, maksudnya gini. Berarti jam kerja Adi itu 45, nanti dikali 5.000. Nah, seperti itu ya maksudnya. Oke, caranya yaitu sama dengan jam kerjanya adalah 45. Kita klik 45 dikali 5.000. Ya, misalkan seperti itu. Oke. Maka hasilnya muncul ya 225.000. Nah, setelah itu kita dorong bawah. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi upah kerja dari setiap karyawan ya ini ya datanya. Karena tiap karyawan itu dari mulai jam kerja, kemudian jam lemburnya berbeda-beda ya, tidak sama. Maka upah kerjanya juga pasti berbeda-beda. Kemudian kita hitung upah lembur ya. Nah, untuk upah lembur caranya oh ya, di sini untuk lembur ya, kita belum baru jam kerja saja. Jadi untuk jam kerja itu per jamnya 5.000. Nah, untuk jam lembur ya. Jam lembur kita kasih misalkan 7.000 per jam. Nah, jadi hitungannya kalau untuk jam kerja itu per jamnya 5.000, kalau jam lembur per jamnya itu 7.000 ya. Nah, caranya itu jam lembur dikali 7.000 ya.
Oke, sama dengan, nah yang ini jam lembur 15 dikali 7.000. Nah, maka muncul ya, hasilnya adalah 105.000. Kita dorong ya seperti ini. Nah, sampai tanda plus hitam, kemudian dorong ke bawah. Oke, sudah muncul untuk upah lemburnya. Nah, selanjutnya untuk total upah ya. Ini total upahnya kotor ya, belum dipotong pajak. Nah, untuk pajaknya kita kasih di sini 10%. Oke, kita kembali ke total upah. Ini kotor ya. Jadi belum dipotong pajak maksudnya ya. Total upah kotor itu yang belum dipotong pajak 10%. Nah, cara menghitungnya yaitu sama dengan ya, upah kerja ditambah upah lembur. Nah, itu untuk mencari atau menghitung total upah kotor itu yaitu upah kerja ya ditambah upah lembur. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Maka muncul hasilnya adalah 330.000. Ya, kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung pajak ya. Nah, untuk menghitung pajak caranya yaitu total upah kotor ya nanti dikali 10% ya untuk menghitung pajak sama dengan, nah, total upah kotor yaitu 33.000 yang ini ya, kita ambil yang paling atas ini dikali, ketik saja langsung ini persennya berapa, misalkan 10 ya, karena di sini kan 10%. Nah, seperti ini, kemudian enter. Untuk pajaknya adalah 33.000 ya. Jadi pajak untuk Adi itu ya, kalau total upahnya 330.000 maka pajaknya adalah 33.000. Oke, kita blok ke bawah seperti ini. Oke, sudah muncul ya untuk pajaknya. Kemudian untuk total upah neto. Neto itu adalah bersih ya. Jadi total upahnya itu bersih yang sudah dipotong pajak 10%. Ya, jadi bersih sudah dipotong pajak. Nah, cara menghitungnya adalah kita ketik sama dengan kemudian total upah kotor. Nah, itu ya. Dikurangi pajak 10% yang ini. Klik yang ini. Tekan enter. Maka muncul ya hasilnya 297.000. Oke. Nah, jika sudah kita dorong sampai sini ya. Nah, gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah total ya, untuk mencari total upah seluruh karyawan. Nah, caranya teman-teman simpan di sini ya, di sel ini. Kemudian kita menggunakan rumus ya. Bisa menggunakan rumus dengan mengetik sama dengan ketik sum ya. Klik tab di keyboard ya. Ya, di keyboard itu kan ada tab ya. Klik tab yang di sebelah kiri huruf key ya. Nah, seperti ini sampai muncul kurung buka. Kemudian blok. Nah, yang ini ya. Kemudian enter. Maka akan muncul 1.467.000. Nah, ini total upah seluruh karyawan ya. Jadi perusahaan PT Metal Baja ini harus mengeluarkan uang sebanyak 1.467.000 ya untuk bisa menggaji seluruh karyawan ya. Berhubung di sini karyawannya hanya ada 5 ya. Jadi nominalnya hanya 1.467.000. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari rata-rata, caranya adalah dengan mengetik sama dengan average. Nah, seperti ini, average, kemudian klik tab, blok ya, dari sini ke sini. Jangan ke sini ya, karena ini total upah. Ya, yang kita hitung adalah total upah neto ya, bersih dari tiap karyawan. Nah, seperti ini, kemudian enter. Maka rata-ratanya
293.400 ya. Kemudian untuk upah tertinggi, nah untuk menghitungnya dengan mengetik sama dengan, kemudian ketikan max ya atau max. Nah, seperti ini, kemudian block, enter. Maka akan muncul nilainya seperti ini. Untuk yang terakhir, upah terendah, kita ketik sama dengan min, klik tab di keyboard, kemudian block, seperti ini, klik enter. Nah, maka sudah muncul ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah selesai kita hitung. Nah, kemudian untuk memudahkan pada saat kita melihat nominal uang ya, karena di sini adalah keuangan, jadi kita akan rubah sini menjadi tanda rupiah. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman, ke accounting number format. Nah, kita pilih Rp Indonesia. Jika tidak ada Rp Indonesia di sini, maka kita menuju ke more accounting format. Nah, setelah itu di bagian simbol kita klik dan cari Rp Indonesia. Ya, teman-teman. Seperti itu ya caranya. Kemudian oke. Nah, tetapi di sini saya sudah ada tanda rupiah ya di sini Rp Indonesia. Nah, maka kita langsung klik Rp Indonesia. Klik. Nah, maka akan muncul ya, teman-teman. Nah, untuk belakang ya untuk desimalnya kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah muncul ya. Rp-nya atau rupiahnya sudah muncul tanda rupiahnya. Kemudian yang bawah juga sama, di blok, klik pilih Rp Indonesia. Oke, ya, jadi kalau misalkan seperti ini, kita bisa lebih mudah ya untuk membacanya atau menghitungnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, teman-teman, mengenai pembuatan daftar upah karyawan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.